Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di antara salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seorang wanita adalah dikala mereka memakai hijabnya. Hijab itu artinya adalah yang bisa menutup anggota tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka, berikan kepada mereka kemuliaan, dan itu adalah tanda kebaikan yang ada pada dirinya. Sehingga dengannya seorang wanita harus mengetahui apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah pakaian khusus untuk para wanita. Yang pertama, apa itu hijab? Hijab itu maknanya adalah sesuatu yang menutup tubuh seorang wanita dengan menggunakan pakaian yang lebar, yang tidak sempit, yang mana pakaian tersebut nanti tidak memperlihatkan kulitnya atau juga tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Dan itu merupakan di antara makna hijab. Karena seorang wanita yang berhijab, mereka selalu senantiasa menutup jasadnya. Kemudian mereka berusaha untuk menutup semuanya dari pandangan laki-laki, kecuali sesuatu yang jelas tampak, seperti misalnya wajah, kedua telapak tangan, itu pun kalau sekiranya mereka aman dari fitnah, sebagaimana disebutkan oleh jumhur ahli fiqih. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah mereka memperlihatkan keindahan perhiasan yang ada pada dirinya kecuali yang jelas dan yang tampak saja. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan az-zinatul zahirah al-wajhu wal kaffan. Mereka menjelaskan makna daripada ayat tersebut. Perhiasan yang tampak itu artinya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Begitu juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, makna dari kalimat ma dhahara minha, sesuatu yang tampak darinya, yaitu wajah dan telapak tangan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hanya saja tentunya lebih utama, terutama wanita yang diberikan keindahan, kecantikan oleh Allah Azza wa Jal untuk menutup wajahnya. Karena yang demikian lebih aman bagi mereka, jauh dari fitnah-fitnah yang melanda. Dan itu diambil dari hadis Nabi SAW, la taqibul mar'atul muhrimah. Orang-orang yang sedang ihram, wanita yang sedang ihram, maka mereka tidak boleh memakai penutup muka atau cadar. Wala talbisul qaffazain, dan juga mereka tidak boleh memakai penutup kedua tangannya. Artinya kalau sekiranya mereka tidak dalam keadaan ihram, maka dikembalikan kepada hukum asal. Kemudian hukum kita berhijab atau hukum kita menutup aurat, itu merupakan di antara kewajiban yang Allah tetapkan bagi wanita-wanita muslimah, terutama dikala mereka sudah baligh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka menjulurkan ke bawah jilbabnya. Zalika adna ayyurafna fala yu'zain. Yang demikian agar mereka lebih mudah dikenal dan mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ummu Salamah menyebutkan ketika ini turun, yaitu yudinina 'alaihinna min jalabihin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya, kharaja nisa'ul ansar ka'anna ala ru'usihinna ghirban. Maka wanita-wanita Ansor mereka semuanya keluar, seolah-olah terjadi sesuatu yang berharga sekali, yang agung. Wa alaihinna aksiyatun sauda yalbisnaha. Kemudian mereka mengambil penutup-penutup yang pada akhirnya mereka memakai penutup tersebut untuk ditutupkan ke jasadnya. Artinya mereka menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kemudian bagaimana keutamaan orang yang menutup auratnya, yang memakai hijabnya? Seorang wanita yang berhijab, tentu itu merupakan di antara bentuk pengibadatan kepada Allah Azza wa Jal. Karena bagaimanapun Allah tidak akan perintahkan sesuatu kecuali pasti banyak kemaslahatan di dalamnya. Makanya Allah menyebutkan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas seorang mukmin, begitu juga mukminah, apabila Allah telah menentukan ketentuan, mereka punya pilihan yang lain, karena Allah pasti menentukan yang terbaik. Sehingga agar kita tahu bahwa memakai penutup badan, memakai hijab, memakai kerudung, memakai jilbab, itu bukan tradisi. Tapi itu merupakan di antara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mesti bagi kita untuk mengikutinya.
Kemudian syarat kita menutup badan, jasad dengan hijab, ada beberapa syarat yang telah disebutkan oleh para ulama, terkhusus kepada wanita-wanita kaum muslimin dalam rangka melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Yang pertama syaratnya adalah hendaklah menutup segala bentuk tubuhnya. Jangan mereka memperlihatkan satu pun dari anggota tubuhnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, putrimu, wanita-wanita kaum muslimin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat pernah menyebutkan, "Man jarra thawbahu minal khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dalam keadaan sombong, maka Allah tidak melihat dirinya di hari kiamat. Maka Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kaum wanita untuk nanti membuat pakaiannya?" Yaitu pakaian bisa jadi pakaian yang bagian bawahnya. Bagaimana mereka menjulurkan ke bawah? Kalau sekiranya mereka menjulurkan satu jengkal, maka nanti akan tersingkap kakinya. Maka Nabi SAW mengatakan, julurkanlah satu hasta. Dan jangan lebih daripada itu. Maknanya kalau kita perhatikan, Nabi SAW memerintahkan untuk menutup semua anggota tubuh. Yang demikian merupakan di antara perintah Allah Azza wa Jal, mulai dari kepala sampai ke bawah badannya. Kecuali tadi yang telah diizinkan dalam agama. Sebagaimana pemaparan yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar, begitu juga oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dikecualikan sebagian para ulama wajah dan telapaknya. Itu juga di antara syarat yang kedua, hendaklah pakaian tersebut pakaian yang tidak tipis, pakaian yang tebal, pakaian yang tidak bisa memperlihatkan bentuk tubuh seorang wanita. Karena tujuan daripada menutup ini adalah supaya menutup dari pandangan orang lain. Sebagaimana hadis Nabi SAW memberikan ancaman sekaligus kecaman untuk memberikan motivasi kepada kaum muslimin agar mereka berhati-hati dalamnya. Nabi menyebutkan ada dua kelompok manusia yang mereka berada dalam api neraka, aku belum pernah melihat mereka. Yaitu satu kaum yang mereka membawa cambuk seperti ekornya kerbau, yang mereka memukul manusia dengannya. Kemudian wanita-wanita yang berpakaian, namun seolah-olah mereka tidak berpakaian. Mereka melenggok-lenggok ke sana, ke kiri, ke kanan, dan kepala mereka seperti punuk onta. Mereka tidak akan masuk surga. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Sedangkan bau surga itu sudah tercium dari jarak yang sangat jauh sekali. Nah, makna daripada hadis Nabi SAW, yaitu wanita-wanita yang memakai pakaian tipis. Wanita-wanita yang memakai pakaian namun kelihatan bentuk tubuhnya, lekuk-lekuk tubuhnya. Karena bisa jadi tipis atau bisa jadi warna-warna yang bisa membuat tubuh mereka jelas dari dalamnya, itu merupakan di antara bentuk orang yang berpakaian tapi mereka tidak berpakaian. Begitu juga tidak boleh berlebihan di dalam masalah berdandan dengan berbagai macam cara, yang mana nanti tujuannya untuk memalingkan pandangan kaum laki-laki, maka itu sesuatu yang sangat berbahaya. Kemudian ma'ilat, artinya mereka yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Karena di antara sifat seorang wanita itu adalah malu. Namun kalau sekiranya mereka sudah memakai pakaian yang tipis, yang ketat, kemudian memakai wewangian, maka tentu akan hilang rasa malunya. Oleh karenanya itu merupakan di antara ketentuan yang disebutkan dalam agama, bagaimana semestinya seorang wanita untuk memakai pakaian, dan hendaklah mereka memperhatikan poin-poin tersebut. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala menceritakan ada salah seorang yang bernama Hafsah, anaknya Abdurrahman. Abdurrahman itu adalah saudaranya Aisyah. Anaknya bernama Hafsah. Kemudian Hafsah ini dia bertemu dengan bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada waktu itu dia sedang memakai jilbab yang tipis. Maka Aisyah mengambilnya, kemudian merobek jilbab tersebut, kemudian memakaikan kepadanya jilbab yang tebal. Kemudian poin yang ketiga atau syarat yang ketiga, pakaian tersebut bukan ada hiasan pada pakaiannya. Karena hiasan itu terbagi pada dua. Ada hiasan yang ada pada pakaian, ada hiasan yang ada di luar pakaian. Nah, di sini adalah hiasan dan perhiasan yang ada dalam pakaian tersebut. Seperti misalnya pakaian yang ada misalnya ukiran-ukiran tertentu, kemudian dengan warna-warna yang mana nanti apabila dipakai akan mencolok dan orang-orang akan memandang dan melihat.
Maka itu termasuk ke dalam firman Allah Azza wa Jalla, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan mereka memperlihatkan perhiasannya kecuali yang jelas-jelas saja. Apabila pakaiannya itu sudah ada motif-motif yang akan bisa mengundang pandangan orang kepadanya, maka itu termasuk di antara pakaian yang zina, yang tentunya dianjurkan bagi wanita-wanita kaum muslimin untuk meninggalkannya. Karena tujuan daripada berpakaian adalah menutup aurat, bukan untuk supaya manusia melihat kita bahwa kita sedang memakai pakaian ini dan pakaian itu. Kemudian kalau sekiranya kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah wal yakhrujna tafilat. Jangan pernah kalian melarang wanita-wanita pergi ke masjid dalam rangka beribadah. Tapi ingat, hendaklah mereka keluar dalam keadaan tafilat. Nah, tafilat ini apa maknanya? Tafilat ini disebutkan oleh para ulama. Maknanya adalah tidak memakai wewangian dan tidak memakai perhiasan. Kalau sekiranya pergi ke masjid, demikian keadaannya. Bagaimana kalau sekiranya di luar masjid atau di luar daripada itu pula? Maka tentu tidak boleh lagi mereka memakai wewangian dan sesuatu yang bisa menghias atau perhiasan-perhiasan yang akan membuat orang memandang kepadanya. Oleh karenanya hendaklah seorang wanita muslimah mereka mengetahui kaedah-kaedah terutama di dalam memperindah atau di dalam mereka mempercantik diri. Karena kecantikan yang sesungguhnya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka menghindari perkara-perkara yang bisa membuat orang memperhatikan dirinya. Karena tujuan daripada mengucapkan atau tujuan daripada berpakaian bukan supaya dilihat oleh orang, tapi tujuannya adalah untuk menikmati nikmat yang Allah berikan, pakaian yang diturunkan untuk menutupi jasad dan tubuh manusia. Karena betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sebagaimana yang Allah berikan kepada kita bersama. Kemudian juga di antara syarat yang keempat yang harus kita ketahui bahwa pakaian tersebut harus luas, harus lebar. Jangan pakaian yang sempit. Apalagi pakaian-pakaian yang bisa menampakkan bentuk tubuh seorang wanita. Terkhusus lagi kalau sekiranya mereka berada di tempat-tempat yang bisa mengundang fitnah. Begitu juga pakaian itu adalah pakaian yang tidak diberikan wewangian. Karena itu bisa jadi mengundang pandangan laki-laki untuk menciumnya dan yang semisalnya. Makanya Nabi SAW menyebutkan, idza syahidat ihdakunnal masjid, apabila salah seorang di antara kalian wanita datang ke masjid, fala tamassa tiba, maka jangan ada salah satu pun di antara kalian yang memakai wangian. Ini untuk pergi keluar masjid. Bagaimana kalau keluar ke tempat yang lainnya? Kemudian di antara syarat yang keenam, hendaklah wanita pakaiannya tidak menyerupai pakaian laki-laki. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai pakaian perempuan dan perempuan yang menyerupai pakaian laki-laki. Dan laknat itu artinya adalah jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Begitu juga di antara syarat yang ketujuh, ketika seorang wanita memakai pakaian, jangan mereka pakai pakaian yang syuhrah. Pakaian yang syuhrah itu lain dari pakaian yang ada di daerahnya. Atau pakaian yang bisa menimbulkan orang akan memandang kepadanya. Atau pakaian yang bisa membuat lain dari yang lain. Itu disebut dengan pakaian syuhrah. Karena tadi kita telah menyebutkan, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba mazillatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan pakaikan pakaian kehinaan untuk dirinya di hari kiamat kelak. Dan ini merupakan di antara kaedah-kaedah yang disebutkan dalam agama, terkhusus untuk wanita-wanita kaum muslimah, agar mereka bisa berhati-hati dan menjaga dirinya, karena mereka terlalu mulia dan agama sangat memuliakan mereka. Sehingga dengannya sesuatu yang bisa mendatangkan fitnah, sesuatu yang bisa mengganggu agama, memberikan wanti-wanti agar mereka tidak terjatuh ke dalamnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama, memudahkan kita untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangan Allah. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.